Ya, kita akan dengarkan beberapa informasi kesiapan dari mudik lebaran di Pelabuhan Merak. Pertama disampaikan oleh dari ASDP, dipersilakan. Ya, selamat siang para pemirsa dan juga para masyarakat dimanapun berada. Dari PKSDP informasi bahwa kesiapan untuk fasilitas yang sudah ada, dermaga ada 7 unit dan juga fasilitas lainnya siap dipakai dan juga siap untuk melancarkan angkutan lebaran 2022. Cukup, Pak Nana. Selanjutnya dari Gapasdap mungkin bisa menyampaikan. Sudah dari Gapasdap itu Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Darat dan Penyeberangan siap mensukseskan angkutan lebaran 2022 1443 Hijriah, di mana kami sudah menyiapkan 65 kapal semua siap untuk melakukan arus mudik. Gapasdap tahu, mudik lebaran sukses. Kami siap mendukung dalam memberikan satu informasi terkait kondisi cuaca, gelombang dan arus guna keselamatan daripada penyeberangan. Di mana saat ini kondisi di mudik tahun ini adalah memasuki musim kemarau. Ini yang perlu diperhatikan para pemudik, sehingga tentu harus bersiap-siap jika berpanas-panasan, membawa air minum yang cukup sehingga biar tidak dehidrasi. Nah, efek daripada musim kemarau saat ini tentu angin yang kencang, nanti juga ada gelombang yang cukup fluktuatif. Ini yang setiap saat akan kita informasikan bersama teman-teman di pos gabungan. BMKG siap. Untuk mudik, urusan kesehatan nomor 1 juga. Silakan dari KKP untuk menyampaikan, Dr. Rongki. Siap, semangat! Dari kantor kesehatan pelabuhan, kami sudah menyiapkan untuk angkutan lebaran ini dengan beberapa hal. Yang pertama, arus mudik. Kami sudah menyiapkan lapangan dengan melakukan desinfeksi, lalu fogging untuk pencegahan DBD dan pemeriksaan makanan serta minuman. Di samping itu juga kami menyiapkan posko-posko yang ada di pelabuhan. Di Pelabuhan Merak ini kami menyiapkan bersama stakeholder ada 4 posko kesehatan. 4 posko kesehatan didukung dengan 5 ambulan dan 4 motor emergency. Ini berfungsi nanti untuk jika ada sesuatu yang darurat, kami bisa mengakses para pemudik dengan motor ini. Di sini juga kami menyiapkan vaksinasi dan antigen emergency. Kami akan mendukung proses ini sampai selesai. Kesehatan siap! Dari ASDP sudah menyiapkan tenda-tenda untuk masing-masing dermaga. Ada tenda, ada tenda. Dan kita ini beroperasi krim basah, kalau krim itu panas, kalau basah itu hujan. Nah, ini salah satunya terlihat bahwa memang fungsinya luar biasa, bisa dulu. Nah, ini sehingga tidak panas. Baiklah teman-teman semuanya, Gapasdap, inilah wujud nyata bahwa ada peningkatan pelayanan untuk pengguna jasa. Di setiap masing-masing dermaga kita siapkan tenda untuk siap muat ke kapal, sehingga tenda ini untuk khusus untuk sepeda motor. Inilah wujud nyata bahwa arti kalau panas itu tidak kepanasan, kalau hujan tidak kehujanan. Itu wujud nyatanya. Terima kasih, saya mewakili Pak JM karena Pak JM juga ada keperluan. Saya juga manajer usaha pelabuhan dan menyampaikan. Terima kasih teman-teman. Kang, lebih nyaman adanya tenda, Kang? Lebih nyaman, karena nggak panas gitu. Ini pulang kemana? Rencananya pulang kemana? Medan saya, Pak. Medan. Sekali lagi, jauh benar. Rencana pulang kemana? Ke Medan. Ke Medan, jauh sekali. Saya orang Medan. Medan ini mana? Di Siantar. Oh, di Siantar dulu. Saya lahiran Siantar. Ini Siantar Men. Siantar Men. Oke ya.
Selamat pagi, siang semua teman-teman, selamat siang juga untuk para pemirsa. Bahwa kami mempersiapkan kapal-kapal yang tentunya untuk membantu teman-teman mudik itu supaya nyaman, aman dan cepat tepat waktu. Terus yang kedua, kami juga bekerja sama dengan posko kesehatan, di mana kami gabung dengan menyiapkan posko-posko kesehatan, sehingga posko-posko kesehatan sendiri itu nanti bisa membantu teman-teman yang belum vaksin atau apa dan sebagainya. Kalau untuk kapal sendiri berapa sih dari pengusaha ini? Kita siapkan kapal 65. 65. Hingga H-7 ini sendiri yang beroperasi berapa nih? Semuanya siap, tetapi kan karena masih dekat dermaga 1 masih ada mungkin baru malam nanti bisa dipersiapkan, jadi kita baru bermain sekitar 20 sampai 25 kapal. Kalau kita kapal ropak atau besar? Berapa? Kurang lebih sekitar 58. Sampai ke H-7 ini sudah dioperasikan berapa? Ya, sementara sampai H-7 ini kita sudah persiapkan itu sekitar 32 kapal. Pak, kalau efektivitasnya dibandingkan dengan tahun kemarin dengan saat ini, sudah H-7 berapa? Ya, kita belum lihat ya, artinya sejauh mana sih teman-teman yang para saudara kita yang akan mudik. Tapi yang jelas kami dari sisi operator kapal sudah mempersiapkan segala sesuatunya sehingga para pemudik itu benar-benar merasa nyaman. Pak, selain menyiapkan armada kapal sendiri untuk membantu kebijakan pemerintah tahun ini, apa yang dilakukan oleh Mas? Ya itu tadi, karena pemerintah sendiri sudah membebaskan untuk orang pulang, tapi yang penting sudah booster atau harus melakukan vaksin 1, vaksin 2. Nah tentunya kita bekerja sama dengan KKP, BPTD, semua kita sudah mencoba mengantisipasi itu, sehingga kita juga sekarang kita giat-giatkan semuanya untuk melakukan booster. Pak, secara kebijakan yang diberikan oleh pemerintah terhadap perusahaan kapal seperti tanggapan dari masyarakat terhadap kalau misalkan protokol COVID 50% dari kapasitas kapal. Nah, kalau kita mengikuti aturan pemerintah, kalau yang pemerintah tentunya pemerintah melakukan sebuah aturan, membuat sebuah aturan itu kan untuk kebaikan sama-sama. Tentunya kita akan ikutin apapun anjuran dari pemerintah, kita akan ikutin. Bang, ini kan selain menyiapkan posko juga ada yang unik, petugas lokasi dan posko gabungan lainnya menggunakan lomar baduy. Apa sih pesan yang bisa mereka beri? Ya tentunya kami merasa sangat bangga. Kami tinggal di daerah Banten yang mungkin di Indonesia boleh dibilang Baduy. Tentunya kami ingin memperkenalkan ini loh budaya orang Baduy, budaya orang Banten, bahwa kami ada di sini. Tentunya juga ingin memperkenalkan kepada saudara-saudara kita yang lain yang akan nyebrang, karena yang nyebrang ini kan mungkin dari Medan, dari Padang, dari mana-mana. Tentunya itu untuk memperkenalkan bahwa inilah ciri khas Banten. Oke. Baik. Sebelumnya saya sampaikan dulu kepada para pemirsa dan pendengar bahwa saat ini kita berada di posko gabungan Angkutan Lebaran 2022 yang berada di Pelabuhan Penyeberangan Merak. Kami di sini gabungan antara lain dari unsur kepolisian, unsur perhubungan, unsur operator pelabuhan, operator kapal, dari unsur kesehatan, KKP ya, dari unsur BMKG, dan ini adalah posko yang unik untuk tahun ini. Kenapa unik? Yang pertama, kita berada di tengah-tengah atau di jantung pemudik. Di saat ini kita lihat di luar bahwa semua pengguna jasa yang menggunakan fasilitas reguler akan
distribusi di depan posko ini. Dan tentunya hal-hal yang sudah dipersiapkan oleh kita dalam hal ini adalah para regulator. Yang pertama adalah kami sudah mengoperasikan kapal-kapal besar untuk jam puncak yang diprediksi sebenarnya 28, 29, 30. Tapi ternyata jam puncak sudah mulai mengalir sejak tanggal 23 April yang lalu. Yang kedua, kami juga memberlakukan extra trip, yaitu dengan pola bongkar tanpa muat. Dari sini diangkut sampai di sana dibongkar, pulang kosong. Itu untuk mempercepat ya proses bongkar muat dan mengurai jumlah penumpang yang menumpuk di Pelabuhan Merak. Yang ketiga, telah dilakukan penambahan toll gate di dermaga eksekutif sebanyak tambahannya 5, termasuk di dermaga reguler juga ditambahkan toll gate untuk sepeda motor sejumlah 20. Itu harapannya juga lebih mudah dalam hal mengurai jumlah penumpang. Berikutnya, kami juga telah melaksanakan regulasi, yaitu pembatasan penjualan tiket. Karena tanpa pembatasan penjualan tiket, penumpang bisa semuanya bertumpuk di Pelabuhan Merak. Jadi kami memberikan regulasi bahwa apabila penumpang sudah mencapai 80%, kami stop dulu penjualan tiketnya, khususnya di eksekutif. Berikutnya yang sudah kami lakukan adalah pemasangan pos-pos seperti ini, pos terpadu. Di eksekutif juga ada namanya pos gatur untuk pengaturan, ada pos kesehatan, KUNI, BMKG juga punya pos. Semua pos-pos itu tujuannya hanya untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Berikutnya, tenda-tenda juga disiapkan oleh PT SDP untuk mengurangi teriknya panas matahari saat antrian. Kami juga bersama-sama dengan kepolisian telah melakukan regulasi berupa buka tutup jalan di Cikuasa atas. Jadi tujuannya adalah untuk mengurangi konsentrasi atau penumpukan kendaraan di dalam Pelabuhan Merak. Kita mendistribusi, membagi di jalan nasional. Kami juga memantau pergerakan kendaraan di CCTV di gerbang tol Cikupa. Kami bekerjasama dengan Disub Provinsi. Kami memantau kalau terjadi peningkatan di Cikupa, artinya dia akan menuju ke Merak. Segera dilakukan antisipasi berupa delay atau membuat delay di Cikupa supaya antrian itu tersebar di jalan tol, bukan di dalam Merak. Berikutnya, telah dilakukan juga sosialisasi di rest area di KM 42 dan 48 terkait dengan penjualan tiket online. Jadi diharapkan masyarakat datang ke Merak itu sudah dengan tiket, bukan mencari tiket. Yang terakhir, kami juga berdiskusi atau berkoordinasi dengan PTSDB terkait dengan diskresi terhadap tiketing J-2 Pak. Jadi J-2 nanti kita ngelihat situasional di lapangan. Pak, itu dari beberapa kebijakan seperti bongkar manual, terus pembatasan tiket itu sudah dilakukan sejak kapan dan sampai kapan? Ya, semenjak tanggal 23 April H-10 ternyata sudah terjadi peningkatan demand, makanya kami langsung memberlakukan extra trip dan pemberlakuan kapal besar. Kapal-kapal yang kapasitas di bawah 5.000 CT langsung diganti dengan kapal-kapal besar. Sebagai ilustrasi bahwa kapasitas maksimum semua dermaga yang ada di Merak ini satu hari bisa mengalirkan kendaraan campuran sebanyak 19.700 satu hari. Artinya kapasitas maksimal per jam di Pelabuhan Merak ini satu jam bisa mengalirkan 1.200 kendaraan kecil. 1.200 kendaraan kecil. Nah, sementara jumlah demand yang terjadi saat ini dibanding tahun 2019 diprediksi akan meningkat sebesar 15%. Artinya
Secara umum saya sampaikan bahwa dari sisi kapasitas sebenarnya masih mencukupi ya untuk menampung demand yang ada, orang yang mau menyeberang dari Pulau Jawa ke Merak. Namun demikian kami mengantisipasi pada saat jam-jam tertentu khususnya di malam hari karena euforia para pemudik ini lebih banyak cenderung untuk perjalanan di jam 10 sampai subuh. Pak, kalau prediksi puncak arus mudik akan terjadi di Puncak arus mudik diprediksi akan terjadi tanggal 29. Kalau mengenai kebijakan larangan pembatasan ya untuk penyeberang di pelabuhan gimana Pak? Nah, pembatasan sebenarnya hanya dilakukan terhadap kendaraan logistik yang gardan 3 gardan. Nanti berlaku di tanggal 28. Ini masih Kalau melihat dari kemarin dan hari ini jadi sangat signifikan terus berubahnya kayak kalau kemarin kan tidak signifikan yang didominasi oleh ekspedisi. ya, khususnya para pengemudi logistik akibat ada informasi akan ada pembatasan di tanggal 28, mereka sudah mengambil start duluan dan memang dicermati sudah terjadi lonjakan yang cukup signifikan kemarin di hari Jumat, Sabtu, Minggu ya sebesar 25-50% jumlah logistik yang naik. Bahkan jumlah penumpang pun saat ini sudah terdeteksi meningkat mencapai 100% penumpang ya. Nanti ini adalah berita bagus, berita gembira buat kami bahwa jumlah penumpang sudah terdistribusi di awal, nanti tidak menumpuk di tanggal 28, 29, 30. Kalau kebijakan pembatasan sendiri dari kapan sampai kapan Pak? 29, 30. Nanti arus baliknya tanggal 4, 5, 6. Nanti saya cek lagi. Artinya berlaku di arus mudik harus balik ya? Iya. Pembatasan. Iya. Tapi tidak atau tidak? Yang mudiknya itu 28, 29, 30. Nanti pulangnya kalau nggak salah 4, 5, 6. Nanti saya cek. Pak, terakhir Pak, kalau misalkan ditemukan ada ekspedisi yang memaksa menyeberang, langkah apa yang dilakukan oleh pemerintah? Ini yang overload maksudnya ya? Iya. Pembatasan itu. Kemarin arahan Pak Dirjen apabila ditemukan overload yang ekstrim akan dilakukan tindakan dilarang naik ke kapal. Dan ini nanti akan kita cermati di sini apabila memang sangat membahayakan dan berisiko pasti kami akan bertindak dibantu dari pihak polisian. Ya, akan diawasi dan akan dipantau. Pak, tadi Pak yang dilakukan extra trip itu berapa dermaga? Extra trip sebenarnya didesain untuk dermaga 4, 5, dan 7. Tapi tidak menutup kemungkinan apabila memang padat, kami juga akan menerapkan di dermaga yang lain. Melakukan pencegahan penyakit DBD dan juga kita melakukan pemeriksaan sanitasi kapal maupun sanitasi makanan dan minuman. Ini untuk mencegah terjadinya KLB jika ada resiko-resiko di pelabuhan, itu sudah kami lakukan. Di samping itu mulai tanggal 25 ini kami menyiapkan 4 posko yang berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan maupun teman-teman dari swasta. Di sini kami menyiapkan posko tersebut, ada pelayanan kesehatan 24 jam, kegawat daruratan 24 jam, vaksinasi jika yang belum, kebetulan silakan vaksinasi ke tempat kami siapkan baik vaksinasi 1, 2 maupun booster. Yang ketiga ada rapid antigen untuk situasi tertentu. Nah, di samping itu juga kami untuk mengantisipasi jika ada kemacetan, kami menyiapkan 4 ambulan motor yang dimana nanti bisa masuk ke daerah-daerah kemacetan. Jika ada masalah kesehatan di sana, kami bisa membantu. Ambulan kesehatan motor itu dilengkapi dengan peralatan emergensi dan oksigen, dibawa oleh tenaga medis yang sudah dilatih tentunya. Pak, kemarin
status aktivitas gunung anak Krakatau dari level 2 ke level 3 atau siaga. Bisa dijelaskan secara umum Pak? Ya, memang kemarin dari teman-teman kita di Pos Pemantau juga dari menginformasikan ke kami juga bahwa peningkatan aktivitas anak gunung Krakatau ini ada peningkatan dari siaga ke waspada. Nah ini tentu menjadikan satu ruang kita semua ya. Apalagi kondisi walaupun ini kondisi cuaca yang saat ini memang cenderung panas karena memasuki musim kemarau. Ini juga nanti anginnya juga akan tinggi, nanti juga efeknya akan berimbas pada aktivitas bongkar muat tentunya kalau gelombang di pelabuhan tinggi. Nah ini aktivitas kemarau ini juga selalu kita pantau, nanti juga selalu kita informasikan, dan juga kami juga ada posisi juga ada yang di Magadula. Ini sebenarnya memberikan informasi untuk kenyamanan untuk kita semua, terutama untuk para pemudik. Pak, terjadinya peningkatan status gunung anak Krakatau ini, apakah akan berpengaruh terhadap aktivitas pelayanan di Selat Kita? Ya, jika hanya modelnya seperti itu tidak ya, tetapi tetap kita pantau karena kalau tiba-tiba nanti terjadi ada suatu longsoran, tapi insya Allah dengan kondisi seperti itu tidak ada terlalu pengaruh. Ada penanganan khusus nggak Pak dengan terjadinya peningkatan kasus anak gunung Krakatau ini Pak dari BPBD sendiri? Oh, dari kami dengan teman-teman BPBD hanya memantau. Nanti kalau memang ada yang khusus saya Tapi secara umum masyarakat dilarang mendekati. Ya, di kondisi ini kalau kemarin di siaga itu 2 km, sekarang diperjauh hingga 5 km. Ya. Ya. Kendaraan angkutan barang. Baik, pelarangan atau edaran Mendagri itu kan tanggal 28 jam 00 ya, atau tanggal 27 malam toh. Dari pelarangan itu berakibat kita tahu bahwa 3 hari kemarin ini ada peningkatan bangkitan kendaraan angkutan barang yang menuju Bekasi melalui Pelabuhan Merak. Dan 3 malam kita melakukan pola traffic situasi kuning. Ya, nanti saya sampaikan situasi kuning itu yaitu situasi di mana Pelabuhan Merak ini ada dermaga atau parkiran siap muatnya itu sudah penuh. Parkiran di dermaga 4 ini sampai tol, dari tol gate sampai belakang penuh, sehingga kami pihak kepolisian melakukan rekayasa atau buka tutup di flyover. Itu situasi kuning. Ya, sudah 3 hari kita lakukan cara bertindak dengan pola traffic situasi kuning, yaitu situasi di mana pelabuhan Merak sudah tidak muat lagi, ekor antriannya itu prediksinya sudah di depan PTM, sehingga kita lakukan rekayasa penutupan atau penyekatan di flyover atas sana. Ya, kita sudah saksikan bersama kemarin latihan situasi kuning gitu ya. Itu akibat dari tadi penutupan rencana pelarangan kendaraan angkutan barang. Prediksinya masih ada ya 1-2 hari ini peningkatan angkutan barang, tapi mungkin malam, tapi tidak sederas 3 malam kemarin. Prediksinya seperti itu. Prediksinya seperti itu. Ya, malam ini, malam Selasa sama malam Rabu terakhir mungkin ya. Tapi tidak naik sebesar kemarin. Ya, tapi tetap akan ada kenaikan. Oke. Pak, kalau dari pihak kepolisian sendiri menyikapi dengan adanya pembatasan truk, seperti apa penindakan di lapangan? Yang pertama, kita akan terpadu dari hulu itu, dari startnya itu, yang pertama kita lakukan sosialisasi secara masif kepada para pengusaha. Dari pihak kepolisian, dari sudah sosialisasi bahwa pelarangan ini. Apabila nanti terjadi, ya nanti kita akan kantongkan kendaraan angkutan barang itu. Ya, kita akan prioritaskan kendaraan mudik ya akan menyeberang. Nanti kita lihat situasinya. Kalau situasinya nanti sudah lengang, nanti setelah dikantongkan mungkin akan secara bertahap akan diseberangkan. Artinya sifatnya situasional ya Pak? Ya, pada H itu J, jam J dan H ditentukan tuh pasti akan dilarang. Prioritas keberangkatan umum. Oke Pak. Oke.